ada seorang pemuda ini yang bahasanya dia udah bersuami istri, udah pegel hidup susah, dan dia akhirnya dia ngaji. Dia memutuskan untuk ngaji, istrinya juga ngaji. Nah kemudian si pemuda ini yang lakinya itu pulang ke rumah, dan dia mengatakan pada istrinya, "Wahai istriku, tadi aku ngaji. Ketika ngaji, kemudian guruku mengatakan, barang siapa yang kesehariannya bersolat kepada Nabi, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahannya." Nah, kemudian diamalin tuh dalam kesehariannya. Diamalin, dia ngapain aja di sholawat. Saja dah. Di sholawat datu lagi sholawat. Kemudian ada sebuah berita, sebuah sayembara. Mahkota raja itu hilang, dicuri sama seorang pencuri itu. Iya, mahkota raja hilang, dicuri. Kemudian membuat informasi gitu, barang siapa yang bisa menemukan mahkota raja maka akan aku cukupkan, maka aku akan diberi hadiah yang sangat banyak. Nah ini seorang pemuda yang susah ini, dia melihat ada informasi ini, dia daftar lah tuh kepada pengawal raja. Aku mau daftar, kalau aku mampu cari siapa pencuri mahkotamu. Modal PD doang nih, seorang pemuda ini modal PD doang. Tapi dengan syarat, engkau harus membawakan makanan ke rumahku sesuai dengan jumlah hari. Memang berapa hari engkau bisa menemukan mahkotaku? Sang pemuda ini menjawab, aku bisa menemukan mahkotamu dengan 7 hari. 7 hari. Baik, tapi dengan syarat, wahai raja, engkau memberikan makanan kepadaku dengan jumlah yang berlipat-lipat sesuai jumlah hari. Contoh, hari pertama 1, hari kedua berarti 2, hari ketiga berarti 3, hari keempat berarti 4. Paham? Nah kemudian dipenuhi oleh raja. Baik, kalau cuman itu gampang. Benar ya 7 hari? Kalau nggak bisa, engkau yang akan kubunuh. Kata raja. Raja nggak boleh macam-macam raja. Akhirnya si pemuda ini pulang dengan wajah semringah. Dia nggak pikirin tuh, padahal dia nggak tahu siapa yang pencurinya. Tapi amalan sholawat terus dijalani, sholawat terus. Dia pulang sama istrinya. Neng, tenang, ntar ada yang makanan nih datang. Bener, tok. Assalamualaikum, masuk. Nggak. Nih makanan dari raja. Wah bener nih. Padahal si pemuda itu nggak tahu, dia nggak pikirin aja. Yang penting bisa makan dah. Dalam mewah susah. Ini udah akhirnya dimakan tuh, dimakan ya kan, dimakan. Nah kemudian berita sang pemuda ini yang ingin menangkap seorang pencuri, sampai itu beritanya kepada raja pencuri. 2 hari kemudian dengan momen, Neng, ntar datang lagi nih 2. Nah, bener pak? Iya. Bener, raja datang lagi, bawain 2 makanan karena ada 2 hari. Nah kemudian raja pencuri ini, maksudnya pemimpin pencuri ini, menyuruh pengawalnya untuk memata-matai si pemuda ini yang rencana dia mau nangkap sang pencuri. Kemudian pemimpin pencuri ini mengirim seseorang untuk memata-matai rumah si pemuda ini. Dikirim tuh 3 orang, diintip. Baru belum diintip, ini pemuda bilang kepada istrinya, nanti akan datang 3. Nah pencurinya kaget, dia tahu kita ada 3. Dia ternyata kita udah ketahuan, dan dia bisa nebak kita jumlahnya 3 orang. Padahal ngepasin doang udah 3 hari. Nah kemudian dia pulang, bilang pemimpinnya, wah gak mungkin, ini bukan orang sembarangan, wahai ketua, karena dia bisa mengetahui kita dengan jumlah. Oke, dikirim lagi tuh 1 orang, jadi berempat. Diintip lagi, dan diintip, ngepas lagi nih jumlah orangnya. Dia bilang apa? Nanti bakal datang lagi nih Neng, berapa? 4. Didengar lagi tuh pencuri semua, emang lagi 4 orang. Dia tahu bener jumlah kita 4 orang. Akhirnya dilapor ke ketua. Sampai lusanya
Dia datang tuh rame-rame 7 orang. Pas banget di hari ke-7. Kami bersama ketuanya nih. Pas lagi diintip, dia datang nih. Datang lagi, tok tok tok. Dia ngomong lagi nih, "Neng, entar datang nih hari 7." Kaget ketuanya. Ketua pemimpin pencurinya kaget. Wah, bener nih, bukan orang sembarangan nih. Bener. Yaudah, yuk kita masuk. Akhirnya tuh ketua pencuri masuk dan meminta ampun dan minta maaf. Dan dia bilang dia minta damai dan dia nggak mau terjadi apa-apa, sehingga mahkotanya dibalikin kepada dia dan untuk dikasih kepada sang raja. Dia bingung. Nah, dia ngomong lagi sama Neng. Neng tuh, pencurinya udah ngasih. Yuk kita bawain ke raja. Dibawain ke raja. Dikasih hadiah lagi deh. Dikasih hadiah yang banyak. Terus diamalin sholawat yang begitu. Terus amalin. Akhirnya dia hidup dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, berita ini semakin masyhur dia. Di kalangan yang lain tuh masyhur dia. Sehingga ada yang mengatakan dia waliullah nih. Omongannya benar-benar terjadi. Anda bisa nebak. Akhirnya dia diundang nih. Si pemuda ini diundang untuk sholat Jumat. Khutbah Jumat lah bahasanya. Khutbah Jumat. Dan dia sebenarnya nggak bisa khutbah, dia nggak bisa ceramah bahasanya. Tapi karena dia lihat ada amplop, lumayan nih, ya gak? Panggilan nih, yaudah, dia iya aja dah. Akhirnya dijemput, setelah dijemput dia jalan menuju sebuah masjid. Dia datang tuh ke sebuah masjid, dia disambut sama ratusan orang mengeluk-elukan dia. Dan masya Allah, benar-benar tawadu ya. Padahal dia tawadu. Dia karena dia nggak punya kemampuan, dia bingung, gue mau ngomong apa ya, ya Allah. Ini orang udah banyak, udah menyambut dia sebagai seorang ulama besar. Orang-orang menilainya semua positif, nggak ada yang negatif. Dia terus sholawat aja dah, ya Allah. Dia bingung, cuman sholawat doang dia bisa. Di ujung sholawat, dia bingung, ya Allah, gimana ini? Dia ngomong apa ya? Orang-orang pada bilang, masya Allah, tawaduk banget. Masya Allah, ini benar-benar ulama. Ini benar-benar waliullah. Ini benar-benar masya Allah. Wajahnya sangat rendah hati, sangat tawaduk. Wah, nunduk ya. Sampailah di masjid, dia ditaruh di paling depan. Orang-orang pada melihat antusias dan disambut sama para ulama di tempatnya. Dipeluk, wah. Dia makin bingung. Akhirnya tibalah MC bicara dan mendapat sambutan dan kemudian tiba pada saatnya dia dihadapkan sebuah mic untuk memberikan sepatah dua kata dan lain-lain. Akhirnya dia megang lah tuh. Dia bingung dah dia mau ngomong apa. Dia pikiran dia tuh gimana cara kabur dari itu masjid. Gimana caranya. Akhirnya dia ngomong, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong para hadirin diberikan jalan tengah ini dikosongkan." Nurut semua, dikosongkan nih. Tadi orang rapet, tengah kosongkan. Pas setelah kosong, udah diberikan jalur kosong tuh sampai luar masjid. Ini si pemuda ini yang rajin sholawat ini, dia kabur. Nah, alhasil semua jamaah yang ada di dalam masjid itu ikut kabur keluar juga, ngikutin si pemuda ini. Wah, lari semua. Pas keluar semua jamaah keluar dari masjidnya ambruk. Nah, makin jadi deh, bener-bener dia waliullah. Bener-bener kata muda, ya makin-makinan dah. Kata muda itu yang kabur, ya itu masjid ngapain ambruk, ya makin-makinan dah orang. Dia makin dieluk-elukin sama orang. Masya Allah, antum bener waliullah. Itulah cerita dari almarhum Kiai Fakhruddin Ishaq yang sangat menjadi inspirasi buat ana dan terus bersolat. Dan itu kisahnya sangat ringan dan sangat bermanfaat buat ana.